Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayakil, Kumadaramang, Kasadayana dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, sahabat migran dimanapun saja berada, ini rasanya seperti disambar petir ya di tengah hari gitu ya. Kawan-kawan sudah lihat belum informasinya? Ini viral lagi ya sekarang keadaan di Rika Puspita yang dulu sempat viral banget juga ya. Beliau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan yang mengalami depresi berat ya, seperti itu. Dan sekarang di Indonesia juga beritanya beberapa hari yang lalu itu viral lagi ya, sekarang sedang viral. Keadaan beliau seperti apa kalian sudah tahu kan, dan sekarang sedang dirawat juga ya, diobatin ya di pesantren Jolo Sutro ya di Lampung Tengah pemirsa. Jadi buat kawan-kawan semuanya, dalam video tersebut yang ditayangkan ya, diupload di channel YouTube-nya Lampung TV, kita semua tahu bagaimana keadaan di Rika Puspita. Tetapi saya ingin meluruskan karena ada beberapa hal yang dalam penayangan tersebut ada yang salah ya, ada yang salah. Karena disebutkan bahwa beliau itu berasal dari pekerja migran yang bekerja di Hong Kong, dan juga di situ ada yang meminta pertanggungjawaban perwakilan pemberangkatan dari Hong Kong seperti itu ya. Jadi saya harus kupas, saya harus luruskan, karena waktu itu pun kalian masih ingat saya punya kasus gara-gara ini juga ya. Waktu itu ingat kan kalian tentang di Rika Puspita, sampai saya mau dilaporin sama si konsletor itu. Udah, itu kita lupakan dulu. Yang pasti saya pengen meluruskan aja ya, siapa tahu ada yang menyampaikan video saya ini ke beliau begitu. Jadi dulu awalnya ini karena masih banyak sekali yang tidak tahu. Jadi di Rika Puspita ini, beliau ini pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan. Ingat ya, di Taiwan bukan di Hong Kong. Nah, beliau di Taiwan itu mengalami depresi yang berat ya, sehingga dipulangkan ke Indonesia. Tetapi dalam pemulangannya tersebut beliau tidak didampingi ya, tidak didampingi, tidak ada pendamping. Jadi beliau dikasih tiket, dibelikan tiket, disuruh pulang ke Indonesia begitu ya, tanpa pendampingan, dalam keadaan depresi berat ya. Sehingga dan transitnya di Hong Kong, ingat ya, transit di Hong Kong. Sehingga waktu transit di Hong Kong, di Rika Puspita ini kambuh lagi begitu ya. Yang namanya orang depresi tahu kan, tertekan. Dan maskapai di Hong Kong ini tidak berani melanjutkan transit di Rika Puspita ke Indonesia, sehingga waktu di Rika Puspita itu berada di airport Hong Kong, bandara Hong Kong, dilarikan ke rumah sakit yang ada di Hong Kong ya, langsung. Dan dari pemerintahan Hong Kong mengkonfirmasikan ke KJRI Hong Kong, sehingga KJRI Hong Kong lah yang mendampingi di Rika Puspita ini selama perawatan di rumah sakit Hong Kong. Justru KJRI Hong Kong inilah yang mendampingi di Rika Puspita ini selama perawatan di rumah sakit Hong Kong, sehingga lama sekali loh waktunya, sampai 1 bulan lebih itu. Banyak sekali kawan-kawan dari PMI Hong Kong yang menjenguk beliau ya, berbagi rejeki dengan beliau ya, libur, jenguk, bawa makanan. Dan terima kasih buat semuanya ya, buat semuanya. Semoga amal baik kalian, amal baik kita diterima sama Yang Maha Kuasa. Nah, setelah di Rika Puspita ini membaik keadaannya seperti itu, sudah membaik, sudah normal, sudah sehat ya, emosinya sudah
turun, sudah reda gitu ya. Waktu terakhir itu juga kebetulan saya ketemu dulu, saya bisa jenguk dulu ke rumah sakit. Alhamdulillah waktu terakhir itu saya juga sempat ngobrol begitu ya, perpisahan, nangis seperti itu ya. Dan beliau normal, sehat gitu ya, sudah membaik. Akhirnya dari Hong Kong diberangkatkan, dipulangkan ke Indonesia. Itu pun dengan pendampingan dari staf KJRI Hong Kong. Ingat ya, dari Hong Kong ini di Rika Puspita udah sembuh, udah baik, udah sembuh, udah normal begitu. Dia diterbangkan ke Indonesia, dipulangkan ke Indonesia dengan pendampingan dari KJRI Hong Kong. Ada pendampingnya. Nah, maka dari itu ini untuk meluruskan saja ya, kemarin yang simpang siur katanya di situ di video TV Lampung itu, Lampung TV itu ada yang meminta pertanggungjawaban dari pemberangkatan dari Hong Kong. Salah Pak, ini salah. Justru KJRI Hong Kong ini mendampingi beliau ya, karena di Rika Puspita ini adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan, bukan di Hong Kong ya. Ini udah lurus ya. Mungkin bapaknya belum tahu informasinya seperti apa awalnya ya. Sehingga nyampe Indonesia, sampai nyampe Indonesia itu ada apa namanya, ada pendampingnya begitu. Lalu nanti dijemput sama keluarganya begitu. Alhamdulillah nyampe rumah ya. Dan masih sempat komunikasi juga sama di Rika Puspita, sama kita. Cuma beliau mengeluhkan tidak bisa tidur, katanya Mbak kalau malam bagaimana ya begitu ya. Yang namanya orang depresi ya pemirsa, tahu sendiri, orang depresi, tekanan itu bukan kayak penyakit demam atau bersin, batuk ya 1 minggu bisa sembuh, bukan. Yang namanya orang depresi itu kalaupun sudah sembuh sekarang, sewaktu-waktu nanti suatu waktu dia menemukan masalah yang sangat berat atau tekanan batin yang sangat berat, nah dia akan kambuh lagi. Maka dari itu seharusnya setelah pulang dari Hong Kong itu seharusnya ya masih tetap gitu ya, ada apa namanya, ada perawatan lah seperti itu ya, agar bagaimana caranya beliau ini tidak kambuh lagi seperti itu ya. Mungkin juga kalau saya lihat-lihat beliau ini punya tekanan yang sangat berat banget ya pemirsa, karena dulu itu beliau pernah ditipu juga masalah uang seperti itu, sehingga sampai sekarang pun masih ingat. Nah itu yang selalu dia ingat, selalu ingat siapapun yang menyakiti dia itu di Rika Puspita, dia itu ingat. Masih muda, umurnya 24 tahun, sumber daya manusianya wah keren banget ya. Beliau orang cerdas ya pemirsa, dulu juga pernah masuk Paskibra, orang cerdas. Dan kalau menurut saya beliau mungkin kurang kasih sayang juga begitu ya, kurang kasih sayang. Dan saya tadi udah konsultasi juga ya pemirsa, di balik semua ini ya, siapa yang salah begitu ya, siapa yang salah? Satu, jadi jangan cuma menyalahkan satu sisi doang. Dari perusahaan pemberangkatan di Indonesia dulu awalnya, apa tidak tahu kalau beliau ini ada riwayat pernah depresi seperti itu ya, depresi ya, pasti masa nggak tahu gitu ya. Nah itu juga harus dipinta pertanggungjawabannya perusahaan yang memberangkatkannya juga, dan juga keluarganya juga apa tidak tahu bahwa di Rika Puspita ini punya riwayat depresi, ataupun mungkin keluarganya apa tidak tahu kalau di Rika Puspita ini masuk PT proses mau kerja ke luar negeri seperti itu ya. Jadi sekarang kita tidak bisa hanya menyalahkan satu titik doang. Ini jadi banyak sekali titiknya gitu ya yang bersalah. Dan setelah diberangkatkan ke luar negeri pun dari Rika Puspita ini ternyata dipulangkan dari Taiwan tidak ada pendampingan dalam keadaan depresi berat. Nah itu seharusnya dari Taiwan sana juga harusnya dapat teguran juga dong ya. Ini nggak main-main, nyawa orang bro, nyawa orang begitu ya. Oh bayangin, ini udah melanggar undang-undang. Di Hong Kong saja
PMI Hong Kong dipulangkan ke Indonesia, walaupun kalau belum sembuh tidak berani dipulangkan ke Indonesia ya, harus nunggu sembuh dulu baru dipulangin. Walaupun di Rika Puspita sudah sembuh kemarin itu juga ada pendampingnya juga dari KJRI gitu, saking bener-bener melindungi banget kayak gitu loh. Apalagi ini dari Taiwan mau dipulangin ke Indonesia dalam depresi, tidak ada pendampingan. Why gitu, orang seperti itu masih tetap dipekerjakan di luar negeri bro. Nah mungkin banyak sekali ini dari sisi-sisi lain orang yang membenci saya karena saya suka banget mengkritik keras banget kepada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab gitu. Kalian harus pahami bahwa kita tenaga kerja Indonesia, pekerja migran Indonesia itu sangat besar sekali pendapatan kita terhadap negara Indonesia. Maka dari itu seharusnya sebaik mungkin melindungi kita, baik pemberangkatan maupun dalam pemulangan. Apalagi dalam keadaan depresi, sakit, itu harus ada pendampingan. Begitu ya, paham? Kemarin waktu video yang lalu saya kritik itu, terus ada yang nyerbu saya karena gak suka dikritik. Ya emang itu kenyataannya ndak jujur ya nggak pemirsa, harusnya kan dipecat. Bukan satu kali doang, habis itu juga ada kan dari Taiwan yang depresi juga, di Hong Kong juga kan berhentinya. Kenapa ndak ada pendampingan kayak gitu? Dan tolong juga kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kalau ada anak buah Bapak seperti itu, pecat aja Pak, nggak berguna gitu ya. Masih banyak orang Indonesia, orang-orang jujur pintar yang ingin menjadi pejabat begitu ya, yang ingin membantu sesama kayak gitu, ingin mengabdi negara kayak gitu ya. Jadi kalau pemirsa wes rumet ya, ruwet kalau orang itu kalau udah nggak jujur, nggak punya rasa sosial gitu, di jiwa sosial kayak gitu ya, menyempelekan kita gitu ya, walaupun kita ini jasanya banyak seperti itu. Nah jadi hanya itu saja dari saya, unek-unek saya ya tentang menanggapi Dek Rika Puspita sekarang yang sangat menyedihkan banget ya pemirsa. Begitu keadaannya. Dan kalau menurut saya ini, kalau beliau di rehabilitas seperti itu ya, seperti kemarin di pondok seperti itu, tetapi ada ruangan yang pagarnya itu kayak penjara gitu, saya sangat sedih sekali melihatnya. Kalau seperti itu makin tertekan ya jiwanya. Beliau harus kayak tempat yang nyaman gitu ya, karena beliau itu butuh kasih sayang gitu. Orang depresi itu paling cepat paling lambatnya, paling minimalnya itu bisa sembuh 6 bulan minimalnya, bayangin. Apalagi depresi berat, wah bisa lebih panjang lagi begitu. Tempatnya harus nyaman, luas kayak gitu ya, itu biar nggak tertekan gitu ya kalau menurut saya. Jadi teman-teman, saya punya usulan juga. Nggak tahu, saya tadi sempat SMS tapi belum ada balasan. Saya punya usulan bagaimana kalau kita ini kayak apa ya, saya mengusulkan dengan yang di Indonesia sana ini untuk sukarela ya pemirsa. Misalkan kita donasi untuk biaya di Rika Puspita agar ditempatkan di tempat yang lebih nyaman ya, begitu, untuk pengobatan beliau seperti itu ya. Saya yakin, insya Allah saya yakin kita semua TKI bersama-sama membantu beliau. Saya yakin kita mampu ya, begitu, karena kita lihat beliau ini sangat tertekan sekali, sedih banget ngelihatnya. Siapa yang nggak menetes air matanya? Karena di Rika Puspita ini orang tuanya sudah tiada, masih muda, orangnya cerdas. Wah, saya sangat terharu banget ya gitu. Seandainya saya berada di Indonesia sana gitu ya, walaupun saya sebentar lagi pulang, doain ya kawan-kawan semuanya. Semoga rencana kita ini bisa berjalan lancar ya, begitu.
saya masih usaha nih gimana caranya bisa membantu begitu. Doain aja buat semuanya, mohon doanya semoga lancar dan kalian semuanya juga sehat walafiat. Oh iya, bagi kawan-kawan buruh migran Indonesia dimanapun saja berada, kalau punya masalah apapun itu tolong konfirmasikan dengan konsulat masing-masing begitu ya. Tolong kalian melapor kalau hak-hak kalian itu tidak diberikan seperti itu. Jangan diam saja begitu ya. Mau kita tertindas atau kita bertindak ya, begitu. Harus tegas. Jika kita tidak berbuat salah, jangan takut untuk melapor dan jauhi jerat hukum ya, kriminal, jauhi. Patuhi aturan di negara penempatan, tetap disiplin. Semoga kita semua bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, membawa kesuksesan. Amin ya Allah rabbal alamin. Salam buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat semuanya.